Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, dalam keadaan aman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amal soleh kita pada hari ini. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan atas Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umatnya. Semoga kita semuanya termasuk ke dalam umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Ustadz mulai, yang pertama Ustadz sampaikan salam hormat kepada para asatidzah, kemudian juga kepada para tulab sekalian. Pada pagi hari ini Ustadz mau sampaikan mungkin satu doa singkat yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa di setiap pagi, ya, setelah sholat subuh. Beliau selalu berdoa dengan doa ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan, riwayat hadis Ummu Salamah Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau biasa berdoa di setiap paginya dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, juga Imam Ahmad. Adalah Nabi SAW sudah menjadi biasa beliau terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap pagi setelah sholat subuh, dan itu juga dianjurkan kepada semua umatnya untuk berdoa doa ini. Doanya apa? Doanya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, as'alullaha ilman nafi'a, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu din, ilmu agama, ilmu syariat. Karena ilmu yang bermanfaat ini, ilmu agama ini, ilmu yang bisa menyelamatkan seorang hamba atau seseorang yang dianugerahi ilmu tersebut, baik kehidupannya di waktu dia di dunia maupun di akhirat. Baik dia menjadi rakyat jelata maupun menjadi pemimpin atau memiliki kedudukan. Ilmu yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, atau ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ini ilmu yang disebut ilmu bermanfaat. Bermanfaat karena dia memang bisa menyebabkan seseorang yang memiliki ilmu tersebut
akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi penyebab kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmu yang dengan ilmu tersebut justru malah menjadi semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menyebabkan kita semangat, semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ilmu bermanfaat. Jadi kalau ada seorang hamba yang sudah memiliki ilmu, akan tetapi dia tidak semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak semangat untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka ketahuilah ilmu tersebut belum menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mewariskan seorang hamba yang memiliki ilmu tersebut semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semuanya, sesungguhnya hanya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari hamba-hambanya, yakni para ulama. Para ulama adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian ilmunya mewarisi atau menjadikan sebab dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hamba tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia berarti dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menyebabkan dia takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Ilman nafi'an. Kemudian yang kedua, warizqan thayyiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya yang kedua ini rizki yang baik. Rizki yang baik yang dimaksud adalah rizki yang halal. Ya. Rizki yang halal. Seorang muslim harus peduli dengan rizki. Rizki yang halal. Di mana di saat ini para tulab rahimani wa rahimakumullah, banyak orang-orang yang tidak peduli lagi mengambil rizkinya apakah dari yang halal atau dari yang haram. Sesuai dengan apa yang telah diinfokan oleh Nabi SAW. Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, kata beliau, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Akan datang, pasti akan datang, benar-benar akan datang pada manusia satu zaman. La yubalil mar'u akhadal mal. Di mana seseorang sudah tidak peduli lagi untuk mengambil hartanya. Amin halal, amin haram. Apakah dari yang halal atau dari yang haram. Kita saksikan di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak peduli lagi untuk mengambil harta, apakah dia dari yang halal atau dari yang haram. Anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa melihat orang yang jualan pisang misalnya. Jual pisang halal apa haram? Jual pisang halal apa haram? Belum tentu. Kalau pisangnya dia tanam sendiri atau dapat beli dijual lagi, iya halal. Tetapi pisangnya dapat maling. Pohonnya punya orang. Kemudian dia jual pisang. Jadi nggak peduli lagi. Jual karet. Hukum asalnya halal jual karet. Tapi dia ngambil jedolan orang lain. Maling punya orang lain. Belum lagi yang lain-lainnya. Ya. Kita sudah sering menyaksikan. Kemarin di depan sana ada tiang listrik ditegakkan. Pagi-pagi sudah roboh. Ditebang orang, dipaling. Maling besi.
Suatu hari di sana ada pete, lebat pete. Pagi-pagi hilang. Diambil orang. Orang yang ngambilnya bukan pemiliknya. Suatu hari seng, pagar pondok hilang, dipaling orang. Ini menunjukkan benarnya apa yang disabdakan Nabi SAW. Orang sudah banyak yang tidak peduli mengambil harta yang halal ataupun yang haram. Selaku seorang muslim, apalagi selaku penuntut ilmu, kita wajib perhatikan dari mana makanan kita ambil, dari mana rezeki kita ambil. Jangan asal dimasukkan ke dalam perut-perut kita. Karena sesuatu yang haram, an-naru awlabi, api neraka itu lebih utama baginya. Ini yang diminta oleh Nabi SAW, dan hendaknya juga kita selaku umatnya yang meneladani Nabi SAW untuk meneladani Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima, amal yang diterima. Amal yang diterima ini harus terpenuhi dua unsur. Unsur yang pertama apa? Unsur yang pertama adalah ikhlas. Amal yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhananya, ikhlas itu adalah putus segala harapan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal hanya berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan amal hanya Allah yang dituju, hanya Allah yang diharapkan, tidak berharap kepada yang lainnya. Karena berharap kepada yang lainnya pasti akan kecewa, pasti akan binasa. Yang unsur yang kedua adalah ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amal agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk meneladani amal yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatullah rahimani wa rahimakumullah. Uniknya hadis ini, rahimani wa rahimakumullah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Apa hikmahnya? Apa faidahnya? Karena bagaimana mungkin seorang hamba bisa membedakan ini rizki yang halal, ini rizki yang haram, tanpa dia memiliki ilmu. Yang dimana di akhir zaman ini sedikit sekali orang yang berminat untuk mempelajari ilmu tersebut. Padahal ilmu tersebut ini akan menjadi penyebab dia bisa membedakan ini halal, ini haram. Ini boleh, ini tidak boleh. Ilmu tersebut bisa menyebabkan ini jalan selamat, ini jalan celaka. Akan